Nah, jadi untuk hidrolik tipe retarder itu cara kerjanya ya mirip sekali dengan, nah di sini terjadi pelipat gandaan terutama torsi ya sahabat-sahabat ya. Maka yang ditanggung adalah dari kabel kemudian posisi 2 dan kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat malam sahabat-sahabat viewers Diki Adenarayan channel ya. Baik, kita ketemu lagi ya di channel Diki Adenarayan ya. Saya harap teman-teman viewers Diki Adenarayan channel ya saat ini sehat dan bahagia selalu ya sahabat-sahabat. Baik, nah kemarin kita sudah bahas terkait dengan engine system pada training produk Arctic A40F Volvo ya. Nah sekarang kita sudah mulai memasuki ke bagian torque converter ya dan juga transmisi nih sahabat-sahabat ya. Bagi kalian yang belum menonton ya video training produk A40F yang sebelumnya ya, jadi saya harap kalian harus tonton dulu ya untuk sistem engine ya. Di sana ada Volvo engine brake ya, dan juga ada cooling system dan ada beberapa sistem lain ya. Di link yang saya sematkan di kolom deskripsi ya sahabat-sahabat. Dan bagi kalian yang belum subscribe untuk channel Diki Adenarayan ya, saya harap kalian bisa langsung saja dan jangan ragu-ragu untuk subscribe channel Diki Adenarayan. Kalian akan bisa menonton training-training terkait dengan alat berat dan otomotif ya, dan technical pembahasan yang lain ya di channel Diki Adenarayan. Ya, mungkin langsung saja kita ke pembahasan A40F torque converter. Ya, langsung saja cekidot. Baik sahabat-sahabat sekalian ya, kita masuk ke pembahasan terkait dengan torque converter. Nah, di sini untuk tipenya adalah mirip dengan unit truck ya, yaitu lock up clutch. Nah, untuk tipe transmisinya ya, kita bisa lihat di yang saya tampilkan di layar ya. Nah, jadi kalau untuk A40F kemudian A35F ya, itu menggunakan PT 2519 untuk transmisinya. Kemudian yang untuk tipe yang lebih kecil ya, yang pilotnya atau tonasenya lebih kecil, yaitu A30F dan A25F ya, dia menggunakan tipe transmisi PT 2116. Nah, bedanya apa sih antara PT 2519 dan PT 2116 ya sahabat-sahabat ya? Jadi perbedaannya adalah terletak di jumlah speednya ya. Nah, kalau yang 2519 itu memiliki beberapa gear speed ya, yaitu 9 speed untuk forward atau maju, kemudian 3 untuk reverse atau mundur. Nah, kalau untuk yang 2116 ya sahabat-sahabat, atau PT 2116, jadi forwardnya itu ada 6 ya, kemudian reverse-nya itu ada 2 ya sahabat-sahabat. Nah, tentunya transmisi yang ada di A40F dan A35F itu lebih besar daripada transmisi yang ada di A30 ya sahabat-sahabat ya. Ya, sebanding dengan besar daripada unitnya ya. Kalau unitnya besar tentunya transmisinya lebih besar ya, varian kecepatannya lebih banyak ya sahabat-sahabat. Nah, kemudian sahabat-sahabat sekalian, ada juga perbedaan yang sangat mencolok di sini ya, yaitu terletak di sistem retarder ya. Jadi kalau untuk yang PT 2116 ya sahabat-sahabat ya, itu di transmisinya itu terdapat
hydraulic tipe retarder ya. Jadi di dalam transmisinya ya, di konstruksinya itu setelah torque converter ya, kemudian ada planetary gear set ya, beberapa bilik-bilik untuk clutch transmisi. Itu diantaranya torque converter dan bilik-bilik transmisi itu ada yang namanya hydraulic tipe retarder ya. Nah, jadi untuk hydraulic tipe retarder itu cara kerjanya ya mirip sekali dengan cara kerja torque converter ya, sahabat-sahabat ya. Nah, di dalam hydraulic tipe retarder ya, di sana ada stator, kemudian ada piston ya, kemudian ada armatur dan counterhold ya. Nah, di stator itu adalah bagian yang terikat ke housing transmisi ya, yaitu dia bagian yang diam ya. Atau dia adalah acuan ya, atau pegangan untuk elemen yang diam ya. Kalau kita bicara brake dan transmisi, pasti ada elemen yang diam, sahabat-sahabat sekalian ya, untuk acuan ya. Suatu unit itu mengurangi kecepatan ya, contohnya seperti frame ya. Nah, di hydraulic tipe retarder ini ya, acuannya adalah dia di stator. Nah, kemudian di bagian armatur itu dia yang terkoneksi pada planetary gear set ya. Kemudian nanti ada input shaft dan shaft yang ada di transmisi yang lain gitu ya. Itu terikat pada armatur, yang mana apabila retarder diaktifkan ya, maka oli bertekanan yang ada di dalam retarder tipe hydraulic ini dia akan terisi ya, sehingga karena oli bertekanannya itu memenuhi ya di bagian dalam piston ya, maka dia akan menciptakan efek memperlambat kecepatan ya, seperti halnya torque converter ya, sahabat-sahabat sekalian. Jadi kalau dia tidak melakukan pengereman ya, atau retarder levernya itu tidak diaktifkan ya, maka di sana oli bertekanan itu terdrain atau terilis ya, sahabat-sahabat. Nah, akan tetapi kalau dia pada saat aktif retardernya, maka dia akan mengisi ya ke bagian piston dan dalam retarder tipe hidrolik, dan dia akan menciptakan efek mengurangi kecepatan ya, karena ada oli yang terpukul di dalam. Jadi melambat ya, sahabat-sahabat, perputaran daripada transmisi grup ya. Nah, kenapa kok retardernya itu didesain ya berada di transmisi ya, di bagian awal ya? Karena retarder itu fungsinya adalah untuk mencegah overspeed pada unit, baik itu truk ataupun articulate ya, sahabat-sahabat ya. Bedanya dengan brake yang ada di modul brake yang ada di final drive ya, biasanya itu service brake ya. Nah, itu bedanya adalah kalau kita menggunakan service brake, maka ketika jalan menurun ya, itu berpotensi terjadi overspeed ya pada engine ya. Overspeed itu adalah kondisi di mana roda kita itu ya berputar kencang ya, karena dia turunan ya, efek daripada gravitasi, dan kecenderungannya dia akan memutar engine ya. Jadi engine itu dipaksa berputar, kecepatannya itu melebihi kecepatan yang engine-nya inginkan ya, sahabat-sahabat ya. Jadi padahal engine-nya itu dia hanya berputar sekitar contohnya 1500 rpm, tapi karena ada efek dari putaran roda, karena unit itu di posisi turunan ya karena gravitasi, maka engine-nya akan bertambah kecepatannya menjadi 2000, bahkan bisa sampai 2000 lebih. Nah, itu akan bisa menyebabkan yang namanya overspeed ya, atau overrunning. Nah, efeknya adalah dia bisa mengakibatkan kerusakan pada major komponen ya. Biasanya itu bisa di engine ataupun di transmisi. Nah, kalau di engine itu biasanya terjadi crankshaft yang bending atau bengkok ya, atau konrutnya terpelintir ya, atau bisa jadi di transmisi, sahabat-sahabat sekalian. Makanya retarder pengeremannya itu pada umumnya itu di bagian sebelum transmisi atau di bagian engine ya, sahabat-sahabat.
Nah, di articulate ya, yang tipe lebih kecil ya, seperti A30F ya sahabat-sahabat ya, dia menggunakan retarder tipe hidrolik dan juga menggunakan engine brake ya sahabat-sahabat sekalian ya, yaitu ada VEB ya atau VCB. Nah, akan tetapi kalau articulate yang lebih besar ya, seperti A40F atau A35F ya, dia hanya menggunakan engine brake saja tanpa menggunakan retarder tipe brake ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian sahabat-sahabat sekalian, selanjutnya kita berbicara terkait dengan torque converter ya sahabat-sahabat. Kita bisa lihat di sana ya. Jadi komponennya itu diantaranya itu ada pump rotor dan turbin rotor ya. Jadi rotor itu ada dua ya sahabat-sahabat ya, ada pump dan turbin. Kalau pump itu adalah dia yang digerakkan oleh engine ya. Nah, itu yang inputnya itu pump. Kalau yang turbin itu adalah yang posisi dia itu output ya, yang mana dia menerima efek hantaman daripada oli yang terlempar ya, karena adanya perputaran dari pump rotor ya, maka dari itu dia juga akan berputar ya sahabat-sahabat sekalian ya. Nah, di sana juga ada stator ya sahabat-sahabat ya. Stator itu fungsinya adalah untuk mengarahkan ya, dan di statornya itu ada yang namanya free wheel ya, yang mana dia mengkondisikan ya pada saat torque converter itu dia berputar lebih kencang, maka free wheel itu biasanya dia mengikuti putaran searah putaran yang kencang tersebut ya. Nah, jadi dia justru malah mengarahkan plus menambah tenaga daripada torque converter ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, free wheel itu dia tidak bisa berputar berlawanan ya, karena kalau dia berputar berlawanan daripada arah putar torque converter, dia akan mengunci ya sahabat-sahabat ya. Jadi itulah kenapa dia bisa mengarahkan oli ya dari pump rotor itu diarahkan ke turbin rotor ya, dari sudu-sudu pump rotor diarahkan ke sudu-sudu turbin rotor ya, agar bisa berputar turbin rotornya ya sahabat-sahabat ya. Nah, di sini terjadi pelipat gandaan terutama torsi ya sahabat-sahabat ya di torque converter ini. Nah, kemudian sahabat-sahabat sekalian, di torque converter tipe lockup ini ya, sama-sama kita ketahui di sana ada disk dan clamp ya, yang mana fungsinya adalah pada saat kondisi articulate dump truck kita ini melaju dengan kecepatan yang kencang dan stabil ya, biasanya itu di atas 8 km per jam ya, maka torque converter itu akan bersifat ya direct ya, dia akan menerapkan posisi direct drive ya, sehingga yang namanya pump rotor dan turbin rotor itu menyatu, terkunci jadi satu, menjadi satu putaran ya sahabat-sahabat, karena ada yang namanya lock up clutch yang mana dieksekusi oleh disk dan clutch ya sahabat-sahabat. Dia akan menyatu, ngelock, sehingga putaran dari engine itu sama dengan putaran output daripada torque converter ya sahabat-sahabat. Jadi seolah-olah itu tidak pakai torque converter ya, torque converternya yang tadi fluid couplingnya itu tidak berfungsi. Ini langsung saja tenaga diteruskan dari engine ke transmisi ya sahabat-sahabat. Nah, kemudian sahabat-sahabat sekalian, ketika terjadi penurunan kecepatan ya, nah biasanya itu ketika ditanjakan ya, atau pada saat posisi muatan yang berat ya, maka dia akan mengaktifkan kembali torque converter. Nah, jadi untuk lockup clutch-nya itu dia akan disengage. Kalau disengage, maka torque converternya itu akan aktif kembali. Pump rotor dan turbin rotornya itu terpisah dan dia akan memiliki beda kecepatan. Tentunya kecepatan yang dari engine yaitu pump rotor dia akan lebih cepat ya. Kemudian ketika putarannya atau tenaganya itu sampai ke turbin rotor, dia akan berkurang kecepatannya, akan tetapi tenaganya ya atau torsinya dia akan
bertambah atau berlipat ganda ya sahabat-sahabat. Nah, karena itu adalah fungsi daripada torque converter, yaitu untuk melipat gandakan torsi ya, terutama digunakan pada saat di awal unit kita itu mulai bergerak ya, dari kecepatan 0, kemudian dia bergerak ya sampai dia di kecepatan tertentu ya, yang pada umumnya di 8 km per jam, maka akan mengaktifkan direct drive ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian pada saat tanjakan ya, biasanya ya, apalagi pada saat muatan ya, maka dia akan mengaktifkan torque converter kembali ketika muatannya itu benar-benar full ya, maka dia akan mendisengage-kan lockup clutch dan juga mengaktifkan torque converter kembali, sehingga pelipat gandaan torsi itu akan terjadi lagi di torque converter ya sahabat-sahabat ya. Nah, kemudian untuk kontrolnya, untuk lockup clutch ini dia ada di solenoid ya sahabat-sahabat sekalian, solenoid yang ada di kontrol valve transmisi ya. Baik sahabat-sahabat sekalian, demikianlah yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan torque converter dan juga retarder brake ya yang ada di articulate Volvo ya, baik itu A40F, A35F dan A30F ya sahabat-sahabat sekalian ya. Jangan lupa subscribe YouTube channel Diki dan Aryan ya, kemudian jangan lupa di like and share ya. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.